Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sambil menunggu yang lainnya, kita buka dengan menghafalkan surah Al-Fatihah, dan tentu saja sambil menghafalkan sudah ada rabaan atau merasa oh ini terjemahnya, oh ini maksudnya. Nah, seperti itu. Hanya saja tidak perlu menghafalkan kemudian artinya menghafalkan rumahnya. Cukup dengan menghafalkan bahasa Arabnya, tapi kita kemudian setelah itu kalau diperlukan untuk menerjemahkan, insya Allah tidak ada masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung Al-Baqarah 1 sampai 7. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة walahum adzabun adzim. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca agak pelan seperti yang
terakhir tadi khatamallahu ala qulubihim. Jikalau kita terjemahkan seperti apa adanya, khatamallahu, menutup Allah. Tapi kalau kita sesuai bahasa kita berarti Allah menutup. Untuk mengetahui cirinya sebetulnya simple. Apabila isim, nah di sini kita kenapa harus mengetahui jenis tadi. Apabila fi'lun dan ismun berjejer. Nah ini biasanya kalau dalam tata bahasa Arab kalimat fi'liyah, jumlatul fi'liyah. Ini kalimat yang didahului dengan fi'lun. Apabila ada fi'lun mendahului kalimat, kemudian di belakangnya setelah itu adalah ismun, yang kalau bahasa kita berarti adalah subjek yang melakukan, dan biasanya ismun itu berharokat u belakangnya. Jadi tidak mungkin khatamallaha, khatamallahi. Nah, tidak mungkin seperti itu. Jadi artinya kalaupun tandanya dihilangkan, maka membacanya tetap khatamallahu. Jadi khatamallahu. Nah, ketika kita mengucapkannya pun, kalau kita bicara gabungan kata atau frase kata, maka dia khatamallahu. Ini jadi satu. Khatamallahu ala berdiri sendiri bisa karena dia kata sendiri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, bisa juga alanya khatamallahu ala qulubihim. Jadi ala qulubihim itu satu. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah walahum adabun adim. Nah, jadi membacanya sebenarnya sama ketika kita di bahasa kita, bahasa Indonesia. Misalnya ada satu kalimat, ibu sedang pergi ke masjid misalnya. Berarti kan ibu sedang pergi ke masjid. Jarang yang mengatakan, kecuali baru belajar membaca, ibu sedang pergi, masih mending. Ibu sedang pergi ke masjid. Nah, ibu sedang pergi ke masjid. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita membaca juga begitu. Nah, ketika membacanya orang yang membaca itu, kalau menurut saya sesudah iramanya itu apa ya? Memang ini naluriah sebenarnya. Membacanya, padahal kita kan tidak pernah, mungkin belum pernah ke Arab atau mempelajari bahasa Arab secara detail. Tapi membacanya kita sudah bisa gitu. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adabun adim. Nah, kalau kita terapkan ke ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu. Jadi wa minan nasi nah, wa minan nasi may yaqulu
amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jadi ketika seperti itu saya merasa mudah kita mencernanya. Artinya oh kalau kita alih bahasa kan ke bahasa kita, oh iya wa minan nasi, dan dari manusia. Nah, di sini nanti akan diterjemahkan biasanya kalau seperti ini di antara, dan di antara manusia. Jadi bukan dari manusia. Jadi di sini di antara artinya dari banyak kelompok orang sebagiannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, amanna billah, beriman kepada Allah. Di sini kita artikan kepada, pada asal katanya bi kan dengan, karena lebih lebih apa ya, enak didengar dengan kepada Allah. Jadi bukan ayatnya tidak wa minan nasi may yaqulu amanna ilallah. Nah, sebenarnya kalau kita rasakan lebih dalam, ada perbedaan ketika kepada itu menggunakan bi dengan ila. Nah, ini kalau kita perhatikan. Kalau saya sih, menurut saya ketika bi itu kan dengan, tapi di sini kita artikan kepada. Saya merasa lebih dekat. Kedekatannya itu lebih dekat. Jadi kepada Allah, tetapi apa ya, ada kedekatan. Kalau kita bicara misalnya ada gelas, kemudian kita atau ke kamar misalnya, ke kamar jauh. Kalau pakai ilah kita menuju, tapi kalau pakai bi itu sudah sebenarnya ada dengan kita gitu. Nah itu menurut saya, tapi nanti saya sih belum pernah mendengar, tapi ini yang saya rasakan seperti itu. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, kalau kita lanjutkan yukhadi'unallah. Nah, tadi sama yukhadi'unallah. Nah, di sini yukhadi'unallaha. Nah, di sini Allahnya di akhir berharokat fathah. Nah, di sini beda dengan yang tadi yang khatamallahu. Kalau khatamallahu, Allah itu adalah subjek. Nah, di sini adalah objek. Nah, ini makanya sudah menjawab sebenarnya pertanyaan di awal Bu Kus. Ini Bu Kusnya nggak hadir kayaknya. Belum hadir. Mungkin beliau masih ngajar nih, jadi nggak sempet kalau nggak setengah 6. Karena memang perjanjian ibu-ibu kelompok yang sebelah ini kan setengah 6 sampai jam 6. Jadi yukhadi'unallaha. Nah, di situ Allah sebagai objek. Nah, itu tadi. Maka mengartikannya kalau yang tadi Allah didulukan, Allah menutup atau mengunci. Kalau yang di sini mereka hendak menipu Allah. Subjeknya adalah di yu-nya yukhadi'unallaha, yukhadi'una. Nah, itu di situ fi'lun yang mengandung. Nah, itu mengandung ada ya di depan dan ada waw nun di belakang fi'lun. Berarti itu menunjukkan subjeknya adalah lebih dari 2 orang. Jadi lebih dari 2 orang. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, untuk seperti yukhadi'unallaha walladzina amanu. Amanu karena ini sudah ketambahan waw jamak, waw dan nun, maka dia tidak
tidak ada berubah, mungkin nunnya menjadi fathah, tidak. Jadi tidak seperti itu. Nah, ini kadang-kadang memang membingungkan. Sebenarnya tidak perlu juga. Yang bisa kita tandai adalah isim-isim yang mufrad, isim-isim yang tunggal. Jadi ismun tunggal itu tandanya bisa kita perhatikan menjadi rumus ketika kita membaca. Itu sebabnya kenapa ketika kita membaca huruf gundul istilahnya atau bahasa yang tidak berharokat, kok bisa ya? Iya. Selain sudah dihafal, contoh kalau kita mau belajar wa itu kan enggak usah repot, nggak ada wa yang artinya dan itu dibaca wi atau wu, nggak ada. Cuma wa saja. Itu. Cuma wa. Allah walaupun tidak bertanda dia akan tetap terbaca Allah. Bisa Allahu, Allaha, Allahi. Tidak ada Allahan. Tidak ada. Nah, itu diingat. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi Allaha, Allahu, Allahi. Nah, nanti dari mana? Oh, ketika dia sebagai objek, maka dia Allaha. Ketika sebagai subjek, Allahu. Ketika sebagai mudhaf, biasanya kalau mudhaf ini apa ya? Kepemilikan bisa, bagian dari bisa. Nah, itu biasanya Allahi. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu perubahan-perubahan tanda. Nah, kembali ke ke ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Jadi itu tadi ya beberapa, bukan sekilas sebenarnya. Pertama, agar kita mudah menerjemahkan ketika mendengar, ketika membaca, maka memang membacanya itu ada semacam ya iramanya lah. Jadi iramanya itu, nah bagaimana? Memang ini gabungan sering membaca dan juga sering mendengarkan. Ya tentu saja yang tambahannya lagi ketika memahami terjemahnya. Wah, itu lebih lagi. Jadi memang pada dasarnya seperti mungkin waktu belajar membaca dulu, guru kita sering kok bacanya datar aja gitu. Nah, tidak ada turun naiknya, tidak ada bagaimana gitu. Nah, ini. Jadi seperti contoh tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah misalnya kalau ada yang belajar lagu, nah itu nanti biasanya menggabungkan ini. Kalau asal menggoyangkan mengikuti lagu, biasanya yang dengar sebenarnya kalau yang paham, walaupun mungkin suaranya merdu, melengking, mungkin bagus, tapi tetap saja keindahan Quran itu tidak kita dapatkan sebenarnya. Kita tidak merasa, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ketika dengar orang membaca itu kok kita mudah menerjemahkan. Nah, ini sebenarnya. Nah, itu. Alhamdulillah. Kita ke halaman 8. Pertemuan 8. Mulai ayat berapa itu, Bu? Bunyinya, Bu. Kalau ayatnya saya juga belum mahir. Pertemuan halamannya saya lupa, Bu. Pertemuan ke ayat-ayat kelompok 8. Ayat-ayat kelompok 8. Ya. Ayat 49.
Oh sudah 69. 49. Oh 49. Ya. 49 wa iz najaina. 49 ya. Nah, seperti ini kalau kita praktekkan wa iz najainakum atau wa iz, semacam ada berhenti sejenak, tapi nggak boleh berhenti sebenarnya, tidak ada wakaf di situ. Iz najaina. Nah, jadi ketika kita membaca wa iz najainakum min ali fir'auna. Jadi wa iz, kalau kita terjemahkan kan wa dan iz berarti ketika ya, berarti dan ketika. Biasanya dalam terjemahan kalau ada wa iz itu dan ingatlah, tanda kurung biasanya begitu. Ya. Wa iz najainakum min ali fir'auna wa iz najainakum min ali fir'auna. Jadi najainakum, jadi kami selamatkan, dan ketika kami selamatkan, dan ingatlah ketika kami selamatkan min dari keluarga atau ahli pengikut Fir'aun, tentara Fir'aun. Wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi. Nah, jadi jangan sampai berhenti yasumunakum Nah, itu yang saya tadi itu. Salah berhenti di situ. Jadi berhentinya harus yasumunakum di situ atau yasumunakum su'al adab. Nah, karena su'al adab ini satu kelompok, bahkan kalau melihat di sini su'al adabi dia berharokat bi di belakangnya dan ismun azabnya di depannya ada alif lam. Nah, ini apa ya, frase kata atau frase kalimat ada istilah mudhof ilaih. Nah, yang depan ngikuti depannya lagi apakah dia berkedudukan sebagai subjek atau objek. Nah, contohnya kayak gini, misalnya apa ya, kaki kursi. Kalau bahasa Inggris itu biasanya ada kata of-nya itu. Nah, ada kata of. Nah, itu. Atau partikel of. Nah, of dalam bahasa Inggris kalau diarabkan of itu adalah harfun. Jadi, wa iz najainakum min ali fir'auna. Ini juga jadi satu. Ali fir'auna jadi satu. Yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum. Nah, kalau saya yakin kalau bacanya mengerti, frasenya, ini yang diputus ke sini ketika berakhir satu kata merendah lalu. Nah, sama seperti ada yang ibu bagikan. Tapi bacaannya riwayat Waras, Waras yang sekarang viral, Imam Hasan Saleh kayaknya, yang dari Maroko itu. Nah, itu membacanya saya perhatikan direndahkan, naik, direndahkan. Nah, ketika merendahkan itu biasanya wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Yasumunakum su'al adabi. Yasumunakum su'al
al-'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, ini wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Nah, itu jadi dengan apa? Mengetahui. Nah, ini memang kalau sering membaca insya Allah. Ketika kita artikan wa dan is, ketika ismun najainakum terdiri dari najainakum. Sebetulnya ini ada tiga. Najaina, dengan kum. Nah, najaina, jadi kami selamatkan. Ya, jadi kata najja. Jadi najaina kum. Najai selamatkan berarti fi'lun, na ismun, kum ismun. Ya. Min dari iya. Ali pengikut. iya. Pengikut atau keluarga bisa Fir'auna. Ali Fir'auna, pengikut Fir'aun. Yasumunakum, yasumunakum. Nanya di sini enggak kayak najaina ya, nanya pendek. Jadi yasumunakum. Nah, apa? Menimpakan ya. Ya, menimpakan kepada kalian. Menimpakan kalian, kum kalian, su'al adabi, seburuk-buruk siksaan. Jadi kalau seperti ini kita mengartikan siksaan yang buruk. Nah, di sini seburuk-buruk siksaan, siksaan yang buruk, azab yang buruk, atau azab yang terburuk. Atau kalau di mana? Di MBBA saya enggak perhatikan tanya su itu kan buruk. Seberat-berat azab. Ya, azab. Yudabbihuna, yudabbihuna mereka, atau bahasa normalnya menyembelih. Tapi ketika ditanya siapa yang menyembelih, mereka. Nah, jadi yang menyembelih kalau yudabbihuna ini yang nyembelih orang banyak ini. Rame-rame nyembelihin. Kami. Hah? Kami. Mereka, Bu. Oh, itu mereka. waw nun. Iya. Jadi waw nun bentuk jamak. Yudabbihuna. Jadi menyembelih nanti biasanya dalam kurung mereka depannya. Jadi dalam kurung mereka baru menyembelih. Enggak apa-apa kita artikan mereka menyembelih. Abna'akum. Nah, abna ini jamak untuk anak-anak. Kum sudah hafal, masa kum nggak hafal-hafal Bu ya? Kum kalian. Ismun abna'akum. Nah, ini juga sama wa yastahyuna, wa dan haf yastahyuna, membiarkan hidup. Nah, ya, asal katanya hayun. Nah, hayun apa? Hidup, menghidupkan. Yastahyuna, membiarkan hidup. Nisa'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum. Nah, jadi dan membiarkan hidup nisa'akum, nisa'a perempuan-perempuan. Jadi kalau nisa'a itu perempuan-perempuan lebih dari 2. Kum terulang lagi sudah. Wafi dan fi dalam atau pada. Darikum itu kalian. Bala. Nah, biasanya wafi dalikum dan pada yang demikian itu. Dalikum biasanya diartikan begitu. Kumnya mengikuti sebelumnya biasanya. Zalikum. Iya, jadi dalika kan itu. Nah,
pada yang demikian itu balaun. Nah, Cobaan balaun mir rabbikum. Ya, cobaan dari ya kalian. ismun min dari haf mir rabbikum. Rabbikum. Ismun Nah, sudah dan azim besar. Kalau kaitannya dengan Allah berarti maha agung, azim itu. Jadi kalau Allah berarti maha agung. Itu kalau Allah. Cobaan yang besar. Oh, Tuh sambil arti Bu ya. Nah, ini lagi. Wa il faraqana. Dan ketika dengan half is membelah ismun ketika membelah apa membelah. membelah. harpun Iya. Kami membelah bikum bahro. Nah, dengan kalian al-bahro. dan Jadi di sini kalau al-ismun kita terjemahkan bebas berarti dan ingatlah ketika kami membelah membelah untukmu laut. membelah kami Itu sudah kita olah. laut. Sudah kita olah terjemahnya. Fa'anjainakum. Nah, maka Dan kami membelah selamatkan. Kan terulang lagi tadi najaina, cuma di sini anjainakum. Pengaruh dari fi'lun, subjek pelaku. Nah, kalau tadi najaina, sekarang anjaina. Jadi anjainakum, anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nah, jadi biasanya kalau begini, kalau kita terjemahkan bebas, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Nah, dan kalian melihat. Sedangkan kalian melihat atau ditambahi melihatnya. Biasanya kalau terjemahan bebas seperti itu. Jadi sedangkan kalian melihatnya. Artinya ketika kejadian Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, laut membelah, maka Musa dan Bani Israel itu melihat. Melihat dengan jelas. Nah, artinya di sini agar orang-orang waktu itu memperhatikan kekuasaan Allah. Nah, kalau kita terjemahan bebasnya, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikannya. Biasanya begitu, meskipun di sini tidak ada. Kalau bahasa Indonesia berarti nanti tanzuruna tambahi lagi. Nah, ini bahasa Quran. Nah, ini bahasa Quran seperti ini. Tapi kemudian yang kita sampaikan kepada orang, biasanya kita menggunakan tambahan-tambahan bahasa untuk penyesuaian. Nah, tentu saja tetap tidak boleh sembarangan. Karena kalau jangan sampai penambahan itu merubah makna dari kalimat itu. Nah, seperti itu. Wa'iz. Nah, artinya dari halaman ini, pertemuan 8, kita banyak menemukan apa iz dari 1, 2, 3. Ketika iz artinya kalau sudah iz berarti nggak mungkin lupa lagi sudah. Sama dengan 49 wa, iya iz, berarti iz. Nah, iz berarti jangan ketukar lagi. Memang seakan-akan ini harf ini, ternyata ismun. Dan ketika wa'adna Musa, dan kami menjanjikan Musa arba'ina lailatan. Arba'ina laila 40 malam. Di situ 40 ada malam. Arba'ina itu 40. Tumma kemudian harfun. Nah, ini kan jarang ketemu, tapi nanti di juz amma kayaknya sering. Tumma. Kemudian harf. Nah.
Tsumma takhaztumul. Kalau sendirian berarti tsumma ittakhaztum. Tidak ada mu-nya, tapi karena dia setelah mu ada alif lam maka dia dibaca mul. Tsumma juga begitu. Ketika ada tsumma dibaca dengan kalimat yang di depannya maka ittakhaztum itu menjadi hilang alifnya, menjadi tsumma takhaztumul aijala. Ini sering kita temukan. Kayak usjudu, istarawu. Nah itu. Sering kita ya itu jadi nah itu mengingat oh jadi gitu. Jadi tsumma takhaztumul aijala. Nah, hati-hati. Nah, ketika ada fi'lun kemudian ada ismun di belakangnya yang berharokat huruf terakhirnya itu fathah kayak ijla, berarti dia kalau kita baca tsumma takhaztumul ijla atau ijl, kalau berhenti di situ tsumma takhaztum, ini nanti kalau berhenti di situ muncul pertanyaan itu. Siapa yang menjadikan ini apa objeknya kan gitu. Jadi tsumma takhaztumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Nah itu menjadikan atau mengambil, kita kostum bisa mengambil, menjadikan ijla anak. Asal kata al-ijlun, al-ijlu. Nah, asal kata ijlun kemudian bertambah alif lam menjadi ijlu. Nah, itu ketika dia menjadi objek menjadi ijla. Iya, ittakhaztumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Nah, wa antum zalimun. Perhatikan bahasa Indonesia dan kalian orang-orang yang zalim. Makanya wa antum zalimun. Nah, ini harus dibaca sama jadi satu. Wa antum zalimun. Nah, itu. Nah, kalau sudah begini kita akan tahu kapan kita harus wakaf. Terutama untuk wakaf yang tidak ada tandanya dan kita kehabisan napas gitu loh. Makanya dengan memahami terjemah dan jenis kata ini akan memudahkan kita. Nah, ini yang pengalaman saya seperti itu. Mudah. Jadi tidak ada asal memutuskan. 52 tsumma sudah. Tsumma afauna ankum. Nah, jadi jangan sampai tsumma afauna Kalau saya agak sulit sudah karena kebiasaan. Jadi nanya sudah diturunkan. Jadi kalau mau menurunkan diangkum. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum. Jadi dalika biasanya turun la'allakum karena dalika itu milik kalimat sebelumnya itu yang sudah kita baca tadi. Nah, la'allakumnya kalau kita bisa jadi tsumma afauna ankum mim ba'di dzalik. Kalau wakaf di situ boleh. Nah, itu. La'allakum tashkurun. Nah, misalnya begitu. Tapi kalau tidak ada wakafnya, nah biasanya suruh terus aja. Tapi misalnya tidak napas gak tahan, berhentinya di situ. Tsumma afauna ankum. Mau di situ boleh. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalik. Nah, bisa di situ juga boleh. Nanti kalau mau nyambung biasanya dari mim ba'di dzalik, jangan dari ba'di dzalik atau jangan dari dzalika. Karena akan janggal nanti terjemahannya itu. Nah, ini masalah, makanya kadang wah kalau salah putus harus ke depan lagi yang bisa jauh bisa tidak. Kalau tahu artinya jadi tsumma afauna ankum mim ba'di dzalik.
Ketika saya nyambung maka saya mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Saya ulangi lagi sebagai penegasan, penguatan, biasanya puitisasi, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Nah, jadi gitu. Terus la'allakum tashkurun. Bisa mengikuti Bu ya, jadi terjemahnya nanti sambil melihat di buku pertemuan 8. Kemudian 53 ada lagi. It Iya, ada lagi waiznya. Wah ini. is Ataina, kami datangkan fi'lun. Atai, ata biasanya asal kata ata kemudian ditambahin menjadi ataina. kami datang. Itu ada 2 kata berkumpul Musa. Nah, Alkitab. waktu ujian tes MBBA dulu ada istilah apa mabni. Mabuk nih. Iya. Jadi mabni. Mabni itu apa ya? Tetap. Nah, ya ada huruf-huruf yang harokat di belakangnya itu berubah. Musa itu enggak berubah itu. Musa terus itu. Enggak ada musi. Enggak ada musuh, Bu. Nah, itu makanya mabni dia, tetap. Isim mabni. Jadi itu Musa. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan harfun is ketika ismun ataina kami datangkan atau kami berikan juga bisa. Musa Alkitab. Nah, sini kata tambahan untuk memperjelas biasa bisa kepada. Kan tidak merusak arti dia. Dan ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Furqan. Di kitab di sini maksudnya Taurat, Al-Furqan pembeda, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah itu. Kalau orang Melayu yang dulu waktu ya usia SMP pernah dengar itu, sebelum sesudah subuh biasanya ada baca terjemahan model tafsir tahtadun, itu artinya apa ya, seperti asalnya. Jadi tahtadun, kalian menunjuk. Ya, kalian menunjuk, kalian mendapat petunjuk. Ya, kalian kalaupun mengikut, kalau mendapat berarti kalian ditunjuki. Kan kalau bahasa kita tuh nggak umum. Di sini kalian mendapat petunjuk. Ada kata mendapat, padahal mendapat itu enggak ada. Yang ada asal kata, kalau asal katanya hudan. Jadi hudan lalu berkembang menjadi ini, menjadi seperti ini. Tahtadun. Jadi ha disisipkan tak. Nah ini. Jadi setelah disisipkan menjadi ihtada. Jadi asal katanya kan hudan, kemudian menjadi ihtada. Ihtada kemudian ihtada itu domirnya berarti domir huwa, bentuk lampau, kemudian berubah lagi menjadi tahtadun. Kalian mendapat petunjuk. Itu, kalian memperoleh petunjuk. Di asal katanya hudan, kemudian berkembang. Nah, ini nanti ada istilah mazid. Jadi mazid itu bertambah, disisipi huruf-huruf tertentu. Nah, itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu nanti kalau sudah masuk sini
kita harus mengenal istilahnya wazan, timbangan. Jadi ada yang 2, 3, 4. Kalau 3 itu sulasi, nah, kalau 4 rubai. Nah, ada rubai mazid, sulasi mazid. Nah, dia bertambah asal 3 huruf, 2 huruf, 4 huruf. Nah, itu susunan kata bahasa Arab. Contoh kataba. Kataba itu 3 huruf. La'allakum tahtadun. Nah, 54 ada lagi wa'id. Wa'id qala Musa liqaumihi. Nah, ini kalau bacanya sampaikan ke liqaumihi, jangan berhenti di Musa. Wa'id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum liqaumihi ya qaumi. Nah, berarti kalau nyambungnya bukan dari liqaumihi tapi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum anfusakum. Jadi zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kalau tak mengerti masalah ini, artinya terjemahannya, gabungan katanya. Artinya walaupun berbeda-beda makomat, orang kan sering pakai istilah makomat untuk lagu-lagunya itu, irama-iramanya. Dia tidak akan tidak masalah kecuali orang yang menghafalkan makomat lalu membaca Quran. Biasanya bacaan Qurannya ngikuti makomat. Sebetulnya tidak. Makomat itu yang menyesuaikan kepada Al-Quran. Nah, ini. Kenapa? Agar mudah dimengerti. Nah, contoh sebagai penutup, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang iyyaka sebenarnya orang-orang tertentu agak sedikit dijeda. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ketika ka itu diturunkan sedikit nadanya, na'budu mulai lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim itu kan sudah beda. An'amta 'alaihim. Kami beri nikmat atas mereka. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dhalin. Nah, jadi mudah. Tapi kemudian karena sudah biasa juga sebenarnya kita tidak memperhatikan turun naiknya bacaan itu ketika berganti kata, berganti kalimat. Pokoknya terima, masuk. Ini terjemahnya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan menjadi seperti ketika kita membaca puisi atau membaca cerita-cerita di bacaan kita bahasa Indonesia. Nah, maksudnya dengan seperti itu orang menjadi lebih mudah memahami. Lebih mudah memahami. Jadi kalau mendengar orang baca itu kok kayak sudah bisa meraba, ini loh artinya, ini loh terjemahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna,
banyak kekurangan, tapi insya Allah ini juga bagian dari pengalaman saya untuk memudahkan ketika kita menangkap makna Al-Quran. Nah, ini menjadi salah satu alat mengejar hidayah Allah. Kenapa begitu? Sebagian manusia ketika membaca Al-Quran ada istilah cuma sampai di kerongkongan saja. Artinya dia cuma baca, bahkan bagus bacaannya, tapi tidak merubah apapun dari kehidupannya. Nah, ini tentu saja ya kita berlindung dari yang seperti ini. Walaupun mungkin bacaan kita sederhana, biasa-biasa saja, dan juga mungkin ya karena keterbatasan keadaan kita sehingga mungkin ada yang terbata-bata, tapi bisa dimengerti, bisa memahami dengan baik. Nah, ini saya yakin yang seperti ini. Jadi hidayah Allah akan cepat datang dan kita juga akan melakukan hal-hal seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terlambat tadi saya Ustaz. Enggak apa-apa, Bu. Dan saya minta maaf jamaah belum sempat menyampaikan suaranya. Oke, Bu, saya tinggalkan. Iya, Kak. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Bubur enggak ada ya? Balikpapan, Bu. Oh, Balikpapan. Acara IMM. Oh. Tapi besok ikut berangkat ya, Bubur? Besok Ibu Zoom pendidikan kayaknya. Enggak, besok ikut berangkat ke ini. Dondang. Ya itu Ibu, saya bingung soalnya pas bertepatan sama Zoom pusat itu loh Bu, Oh iya. majelis iya. pendidikan. Jadi Bu saya masih nggak tahu ikut apa enggak, tapi sudah daftar kayaknya. Saya sudah daftar juga sudah membayar, tapi anak saya nih kayaknya belum melepas gitu loh. Oh iya Bu. Karena alasannya usia sudah rentan. Ini Iya. kan terus ada wali kota punya PPKM katanya gitu. Jadi ya sudahlah nurut anak aja, nanti tidak tahu besok pergi apa enggak juga saya. Iya, kalau ragu enggak usah aja Bu. Ya itu. Iya. Ragu karena anak saya itu ibu tuh loh usianya sudah rentan. Yang mereka itu kan masih muda-muda gitu. Nah, Iya. ya sudahlah, enggak jadi berangkat aja. Tapi belum saya lapor nih. Oh iya Bu. Kayaknya belum lapor saya Mbak. Udah Ibu sudah daftar ya? Sudah bayar, sudah daftar. Oh udah bayar. Ya enggak apa-apa kalau masalah bayarnya itu enggak usah dipikirkan. Iya. Yang penting saya sudah bayar, sudah terdaftar di situ. Tapi kalau mau enggak jadi kan bukan salahnya panitia, kan salah saya ya. Iya. Apa. Nurut anak aja Bu. Ya itu. Dan nanti kalau ada repotnya kan ya anak juga yang ini ya. Iya Bu, iya. Yang teman kan tinggal teman. Iya. Kalau anak itu paling nomor satu dia mikirkan. Jadi ya, tapi belum dilepas juga, belum gitu loh. Belum dilarang juga gitu ya? Belum dilarang, belum dilepas, cuma garis bawahi ibu itu usia rentan. Mereka itu kan masih muda gitu. Iya. Nah, ya dipikir sendiri kali ya. Iya. Iya betul Bu. Iya. Bu Dia, Bu Zaki. Iya Ibu, izin live ya Bu Sandra, makasih. Ya. Besok ketemu lagi insya Allah. Iya, besok kalau saya ada yang bubur ya. Cuman itu belum tahu Bu, iya Zoom-nya dari pagi sampai kapan gitu nggak tahu. Iya. Mudah-mudahan Mbak Jaki besok berangkat juga.
Enggak, saya enggak, Bu. Enggak, namanya kayaknya enggak ada ya Mbak Jaki ya. Enggak ada, saya besok udah ngajar soalnya besok lusa. Oh iya. Biar- Iya. Iya, Besok Minggu toh, anu iya. yang pertemuan kita Zoom sama Pak Anu nih Ustadz Ibrahim kan besok masih 4:30 lagi ya. 4:30 apa 4:30, Bu? 4:30 ya, 4:30 ya, 4:30 ya. Iya, 4:30 ya. Nah, insya Allah ketemu besok. insya Allah. Belum ada disuruh-suruh tadi ya semuanya ya. Belum, Bu. Enggak sempat Pak Ustadznya ngejar niannya. Iya. Pak, tapi itu kok di halaman 49, bukan di halaman 49 kalau di buku yang anu itu yang kelompok 8 itu, Pak. Kelompok 8 itu di halaman anu. Berapa ya? Kelompok 8 itu halamannya Bukan 7. ya? Kelompok 8 tuh 87 halamannya, Bu. Halaman 87. 87. Nah, tadi kan ada yang bilang 49 ya. Oh, itu ayatnya. Oh, ayatnya 49. Ya, memang Ya. ayatnya 49. Ayatnya Ya. 49, halamannya 87. Halamannya 87, nggih. Ya. Nggih. Ya, betul sudah. Nggih. Ya, Bu. Ya, Bu, monggo, Mak. Ya, izin ya, Bu. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.